Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita dengarkan guru kita Habib Rifki Alaidrus dalam tausiahnya kali ini dengan tema fenomena kehidupan dalam rumah tangga masa kini. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini, melainkan semua dosa kami kau ampuni ya Allah. Kau ganti dengan pahala yang berlimpah, kau kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Bu, ibu beriman gak sama Allah? Yakin? Kok sama suami masih melotot-melotot? Bu, beriman gak sama Allah? Kok sama suami merintah-merintah? Karena ridhonya Allah ada sama suami. Sekarang mah laki parah. Suami sekarang mah suami solehah, istrinya istri soleh. Dunia udah terbalik. Laki sekarang sama bini takut-takut banget. Di luar petang-tang teng-teng galak setengah mati, pulang sampai rumah yelah. Amit. Ada di sini, ada yang begitu, ada. Anaknya lu yang ngomong, lu banyak. Bapak saya. Bu, tidak akan sempurna iman seorang istri jika mereka durhaka kepada suami. Bu, sakit hati enggak? Kesel enggak saya nasehatin? Berarti di dalamnya kalau ngerasa sakit ada penyakitnya. Kita semua pernah punya luka enggak? Saat terluka kita kasih obat, perih enggak? Kalau saya kasih nasihat ibu atau istri nggak terima, maafin. Berarti di hatinya ada luka, tapi bukan karena aku loh. Istri yang soleha, Nabi kehilangan seseorang wanita yang ridha, semuanya diberikan kepada suami. Pak, istri lo kaya nggak? Enggak. Istri nggak kaya, tapi merintah lu. Ih, amit-amit. Pak, istri lu punya tanah lebar secipondok, seciledug ada, tapi lu masih diomelin. Amit. Siti Khadijah 70% tanah Mekah punyanya, saudagar yang kaya raya, sampai miskin, sampai tidak memiliki apapun, semua harta diberikan untuk suaminya karena tahu suaminya berjalan di jalan Allah. Gimana istri mau ngasih lu rezeki kalau lu aja masih main judi slot? Sorry my bro, karena di akhir zaman nyari duit memang susah, betul? Tapi nggak yang haram juga. Ini main semua aja dihajar. Gue jadi kemana-mana ini bahasannya. Nabi punya istri kaya raya, saudagar, duitnya nggak berseri, habis semuanya buat Nabi, buat jalan dakwahnya Nabi. Sampai di dalam satu riwayat nih buat istri nih, para istri, jangan tidur.
Waktu Rasulullah SAW pulang ke rumah pagi hari, ngelihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah. Badannya Siti Khadijah yang dulunya gemuk, berisi, sampai di hari itu Siti Khadijah tersisa kulit dengan tulang. Saat menyusui tidak lagi keluar ASI melainkan darah segar. Gak ada yang bisa dimakan. Rasulullah netesin air mata, bilang sama Siti Khadijah, "Ya Khadijah, jika engkau ingin berpisah denganku, maka aku izinkan. Engkau dulu adalah wanita yang kaya, engkau seorang saudagar. Tatkala engkau dekatku, ujianmu besar, rezekimu habis, semua untuk jalan dakwahku," katanya. Istri yang salehah menjawabnya sambil senyum, "Ya Rasulullah, aku ridha karena aku mencari keridhaan Allah." "Ya Rasulullah, jika engkau ingin melintasi lautan, engkau tidak memiliki rakit. Jika aku mati lebih dulu, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan ikatlah menjadi rakit agar engkau dapat melintasi lautan tersebut." Ini istri, lu baru cincin doang aja. Lu kalau bukan gue yang modalin, lu apa? Ada di sini ada yang begitu. Lu mau doyan ibadah yang namanya istri, pengajian, sholat tengah malam, cidat sampai pindah ke belakang. Itu yang dibahas sama suami, nol. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah, tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Na'udzubillahi min. Kayaknya orang sini mah dinasihatin begini mah istri bilang, bodo amat. Yang kedua, seorang paman yang cintanya betul-betul kepada Nabi Muhammad SAW dijaga. Ini tahun-tahun kesedihan, langit sama bumi ngobrol, berdebat. Lu kebayang nggak? Langit sama bumi berdebat. Kalau tawuran, yang menang mana? Langit menang lu. Kita nyemburin apa tuh? Dari gunung, lapa, nggak nyampe ke langit. Langit lemparin bintang atuh, modar kita. Berdebat. Bumi, kata langit. Di langit ada matahari. Di langit ada bintang. Di langit ada bulan. Di langit ada arsy-Nya Allah. Di langit tempat bersemayam para malaikat dan para anbiya. Bumi engkau tidak memiliki apapun. Bumi jawabnya dengan santai, "Wahai langit, engkau boleh memiliki semua. Silahkan, silahkan. Tapi ingat, kekasihnya Allah terlahir di bumi. Bumi diinjak oleh seorang kekasihnya Allah, dan saat dia mati ditanam di dalam bumi, nggak di langit." Marah. Langit ngadu sama Allah, "Ya Rabbi, undang kekasihmu Muhammad untuk menginjak langit ini." Terjadilah Isra wal. Allah menghibur langit. Dan yang paling utama, karena kerinduan Allah dengan Nabi, Nabi mendapatkan undangan khusus. Kita nggak kebayang, Nabi dapat undangan khusus. Kita diundang Pak Lurah aja, repotnya setengah mati. Betul nggak? Pakai baju harus rapi. Betul. Pakai sepatu, ini malam udah mulai disemir. Kenapa? Diundang Pak Lurah. Saat dimana undangan tersebut dari seseorang yang ditokohkan atau yang terhormat, pasti kita akan sibuk untuk datang. Bagaimana caranya menghargai, menghormati orang yang mengundang kita, kan begitu. Ini yang undang Allah, Nabi diundang. Yang ngejemput jenderalnya malaikat. Gua tadi di tol, boro-boro panitia jemput gua. Kendaraannya istimewa, naik buruk, gue nyicil. Yang namanya seseorang kalau udah diistimewakan, pasti ini orang gak mungkin kalau gak punya keistimewaan. Saat Rasulullah ingin menaiki daripada buruk, dibelah dadanya, disiram keimanan air dari surganya Allah, hati rahmatnya dibuang. Habib gak salah tuh ceramah. Yang dibuang hati rahmat, iya. Yang dibuang hati kasih sayang buat siapa? Buat iblis. Jika rahmatnya itu ada di hati Nabi, tatkala di yaumil kiamah iblis meminta syafaat kepada Nabi, maka wajib iblis tersebut akan mendapatkan syafaat, sehingga iblis tersebut boleh masuk ke dalam surganya Allah. Dibuang. Setelah kejadian Isra wal Mi'raj, iblis nyerah. Nyerah iblis.
datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tobat, saya nggak mau lagi, saya minta ampun, tolong sampaikan sama Allah, terima tobat saya. Nabi jawab lagi, iblis, engkau mau orang baik, engkau terlihat baik, engkau orang yang dialimkan oleh Allah. Jika engkau ingin bertobat, sekarang kau tobat, engkau akan diterima. Satu, sujud di makamnya Adam, maka engkau akan diterima tobatnya. Ya Muhammad, langsung sombong iblis jawaban. Adam masih hidup, saya nggak mau sujud, apalagi sekarang kalau udah jadi bangkai, saya tidak akan pernah sujud kepada Adam. Kira-kira modelnya aman nggak? Kayak manusia model kita tuh iblis. Ada nggak yang nyamain? Nggak ada di sini orang yang sombong. Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi kelihatannya banyak. Kan husnudzon. Saat dimana Nabi Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ujiannya gede, dikejar iblis, digoda iblis. Nabi aja masih dapat ujian saat sampainya ingin sampai ke Sidratil Muntaha, dikejar iblis. Nah, lu bagaimana? Butuh niat. Allahu Akbar. Kompor belum dimatiin ini. Ya Allah, dompet gue ngekletak. Nabi aja ujian, bagaimana kita? La ilaha illallah. Ciri-ciri orang yang diterima sholatnya salah satunya adalah khusyuk di dalam sholat. Pernah kita sholat khusyuk? Pernah? Belum? Belum pernah? Sama gue juga. Berarti salah satunya orang yang sholatnya nggak khusyuk, berarti nggak diterima dong sholatnya. Betul nggak? Berarti selama ini sholat kita diterima apa enggak? Tapi saya hakul yakin, karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi, pasti sholat kita akan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Untung kita jadi umat Nabi lo. Gak pernah rugi, tapi lu selalu ngerugiin Nabi. Lihat aja contohnya di dalam doa. Ya Allah, banyakkan rezeki kami. Doanya begitu kan? Emang mau rezeki lu banyak? Mau rezeki banyak? Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya? Gak bakal. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, juga berkah. Lu giliran berkah, amin. Amin. Itu yang diminta. Nabi nggak pernah minta begitu. Mintanya apa? Ya Allah, limpahkan rezeki datangnya pada umatku. Nabi minta rezeki itu buat umat. Kalau kita membuat diri kita baik. Yang kedua, ini doa nih. Ini setiap orang pasti doanya begini. Ya Allah, panjangkan umur kami. Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati, lu sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, loncat, nyemplung. Nguruk siapa yang nguruk? Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Itu doanya. Yang ketiga, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Saya mau tanya. Emang kita pantas masuk surga? Kita pantas nggak masuk surga? Ibadah kagak, ngaji kagak, sama tetangga galak banget, sama orang tua durhaka, sama laki nggak ada baik-baiknya, sama yang jadi laki sama suami banyak kebohonginnya. Kira-kira kita pantas nggak masuk surga? Udah tahu nggak pantas, kenapa minta? Saya kasih nih doanya. Ya Allah, bukan harta, bukan emas permata yang kami inginkan untuk masuk ke dalam surga, tapi melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu ya Allah, maka masukkan kami ke dalam surga, di mana surga tersebut ada yang namanya berdampingan denganmu. Itu mintanya. Kita masuk surga karena Nabi. Lu ibadah lah kagak, lu sholat malam aja kagak, bangun malam sering. Bener kan? Tuh, padahal itu alarm lu dari Allah. Lu dibangunin itu. Begitu lagi bangun mulai kencing, cebok, tidur lagi. Tuh kalau kita dengar apa kata malaikat, ya elah, ini orang Cipondo dablek amat ya. Coba bisa kebayang, itu alarm buat kita. Kadang manusia ini nggak sadar diri,
Maunya serba sempurna, tapi nggak pernah mau ngasih kesempurnaan buat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya ngomong di sini bukan berarti saya orang yang paling soleh, bukan saya orang yang paling alim, tapi berusaha untuk menjadi anak yang soleh untuk orang tua. Lu mau jadi orang alim, banyak orang alim yang duduk di DPR RI alim nggak? Cerdas, profesor, doktor, SE, SH, MA, S lilin, S kemong, semuanya ada. Maling bukan? Lihat mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat mereka. Kita milih mereka bukan berarti dia buat menggarong duit kita. Kita pilih dia untuk nyelamatin kita. Hidupnya dimapanin, alhamdulillah. Ini apalagi orang Indonesia, kalau bayar zakatnya benar, wallahi gak akan ada yang miskin. Gak akan. Kebayang 2,5% orang yang kaya raya, yang duitnya miliaran. Lu kebayang 2,5% udah berapa? Dikasih ke semua umat Nabi, insya Allah nggak ada yang pada miskin. Berasnya pada indah, nggak ada yang beras aking. Betul nggak? Tapi hidup kita diajarin lagi sama Allah, nggak usah kecil hati. La tahzan wa la takhaf. Jangan sedih, jangan takut, semua udah aturan Allah. Rezeki jangan khawatir. Orang sekarang nyari rezeki mah bukan lagi kepada Allah. Bu, saya mau tanya sama istri. Bu, minta rezeki sama siapa? Alah, bohong lu. Lu mintanya sama laki lu. Iya kan? Ngapain lu minta sama laki lu? Yang ngasih rezeki siapa? Ngapa lu minta sama laki lu? Ini saya ajarin, mau nggak? Angkat tangan. Istri, yang laki diam. Perempuan angkat tangannya. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Amin. Tuh, lo doa tuh udah didengar sama laki lo. Besok-besok lo kalau berdoa angkat tangan, minta rezekinya di samping kuping suami. Ya Allah, lipstik beak. Ya Allah, bedak. Wah, maaf, lidahnya lidah sunnah. Gue jauh-jauh dari Kuningan datang kemari. Subhanallah, gue ngeliat, ya Allah, nenek-nenek. Muhammad, lu kan janjinya mau ngasih gue yang mudahan depan-depanan sini. Gue tiap kali ceramah yang dilihat nenek-nenek lagi. Apaan yang gue mau nasehatin? Umurnya lamaan dia. Udah di rumah entah masuk angin, Nek. Biar yang muda agak majuan, biar seger gitu mata gua. Lu ngapa lu hasut aja lu? Anak muda. Gini hari masih ngegombal lu. Masih. Ini lo lihat nih. Ini yang laki-laki di sini, tolong lu jauhin. Jangan lu deketin. Mereka ini adalah pengangguran yang hakiki. Lu jadi pemuda yang gagah dong, cari duit yang banyak. Lu nyari duit juga buat berokok, minta emak-emak. Lah, dengan dunia mau kawin. Lah, gatel lu. Jadi pemuda yang dibanggakan dong. Kadang orang minta air sama gua, Bib, doain dong Bib biar cepat dapat jodoh, kan tolol. Lah maafin, emang betul Ustaz. Lah sekarang orang minta, ya Allah Bib, doain Bib, saya lagi sakit. Ada doanya, sholawat syifa kan ada doanya. Bib, doain Bib, biar Allah tetapin iman. Ada yang mukallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Tetapkan iman kami ya Allah. Wahai yang maha pemulak balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ya, kalau lu minta jodoh bagaimana? Gue bacainnya apa? Begitu gue selesai bacain, gue kasih lu berubah jadi orang yang kaya raya. Muka lu berubah jadi Brad Pitt. Orang di mana-mana mah ikhtiar, cari duit. Jangan ngerasa semua pekerjaan itu hina. Cari yang terbaik. Lu tahu cacing nggak? Tahu cacing? Hidupnya di dalam tanah apa di atas tanah? Di dalam tanah. Sempurna mana sama lu? Sempurnaan cacing apa lu? Sempurnaan gua lah, Habib. Pastikan. Betul nggak? Yang namanya cacing nggak punya kuping, nggak ada tangannya. Lihat rezekinya. Udah diatur sama Allah. Tugasnya apa? Ibadah. Apa ibadahnya cacing? Zikir sama Allah. Ketentuannya cuma lu zikir, gua kasih. Kita dikasih waktu 5 waktu satu hari. Buat apa? Ngerubah nasib kita, ngerubah takdir kita agar jauh lebih baik.
diajarin lewat Nabi Muhammad. Lu mau kaya, sholat. Lu mau apapun, sholat. Mau sukses dunia, sukses akhirat, sholat. Kenapa? Orang yang sholat sudah pasti akan dapat jaminan dari Allah. Sudah pasti. Rezekinya diatur sama Allah. Contoh, kita kalau jalan pernah nggak ketemu warung banyak? Ini satu gang ini banyak nggak warungnya? Rezekinya lihat. Allah atur nggak? Pada dagangannya sama. Pernah kita lagi jalan naik motor, tabung mobil. Pengen nyari sesuatu, mau beli minuman kah, mau beli obat kah? Begitu lagi di jalan, warungnya kelewatan. Ada di depan warung, berhenti. Harusnya belinya di dia, belinya di sini. Betul? Pernah ngalamin begitu? Siapa yang atur? Allah. Jadi jangan pernah khawatir. Semua itu sudah maktub. Orang sekarang Pak Bu, yang dilariin kemana? Ke orang pinter nyarinya. Betul nggak lu? Tahu nggak? Tahu orang pinter tahu? Mbah. Tahu? Dukun? Tahu? Samsudin? Kenal lu? Kenal dah kalau itu mah. Padahal Allah udah ngajarin lewat Nabi sholat tuh. Lu sholat duha kagak. Pagi-pagi bangun tidur ambil wudhu kagak. Yang lu lihat pertama kali handphone. Lu buka WhatsApp dari ayang. Ayang WhatsApp nih. Yang jangan lupa sholat subuh ya. Amit. Itu kalau ada orang begitu berarti itu laki hampir rata-rata dah. Baru pulang begadang, pas pulang subuh. Jangan lupa sholat subuh. Dia nggak sholat. Neng. Yang muda banyak gak sih? Coba tunjuk tangan yang muda. Lu perempuan emang lu? Yang perempuan, angkat tangan yang muda. Peot. Neng. Lu jadi perempuan mahal dikit ngapa Neng? Perempuan sekarang mah paha ayam sama paha perempuan lebih mahal paha ayam. Perempuan ya Allah, no, paha ayam ada harganya 48.000. Sepaket ayam 2 nasi 1. Coba lihat. Habib kok begitu ngomongnya? Iya tadi no saya keluar tol. Lihat gua no. Apa no? Lagi mana orang gak dilihat? Nah adanya di depan mobil. Dilihat dosa. Gak dilihat? Oh. Iman goyang. Kenapa? Karena syahwatnya mata itu laki. Laki itu syahwatnya di mata. Lu jujur aja lu jujur. Yang bagi laki-laki. Lu kalau paling senang lihat perempuan demplon semok. Senang lu lihatnya, senang. Istiqomah matanya. Subhanallah. Neng. Jaga harga diri seorang perempuan ya. Lu jangan mau main dicemek-cemek aja lu. Ambil ilmunya durian Neng. Jangan pernah ambil ilmunya mangga sama jeruk. Apa? Siapa yang mau peluk-peluk kebo? Lu aja sono. Gua mah ogah. Bu, ibu pernah beli jeruk? Dipencet apa dicium? Kalau keras dibeli nggak? Ogah, bim asem. Oh, ini seger nih. Masuk hitungan. Yang udah dipencet keras dibuang nggak? Taruh lagi. Beli mangga dicium apa dibejek? Cium dekat apa jauh? Sampai nempel. Wah ini harum manis nih. Betul nggak? Perempuan sekarang kayak begitu nggak? Habis cium tinggal, habis pencet tinggal. Hahaha. Neng, ambil ilmunya duren Neng. Siapa yang mau bejak duren? Siapa yang mau cium dari dekat duren? Pejak, bonyok tangan lu. Cium dekat, hancur mulut lu. Begitu dibuka, manis, indah, kuning langsat. Betul nggak? Tuh, lu punya harga diri, ngapa Neng? Model I love you doang lu sama bunga, senang banget lu. Isra Mi'raj ini ngajarin kita dalam bentuk cinta. Lewat mana? Lewat sholat.
Kita ini udah dicintain Allah, dikasih oleh-oleh kepada Nabi untuk umat salat 5 waktu. Perjalanan Isra wal Mi'raj gak bisa diyakini dengan akal. Kenapa? Karena wajib dengan orang yang menjalankan salat panggilan bukan panggilan akal. Kadang kita mah suka ngakal-ngakalin, kadang orang tua kita bohongin. Nah, udah salat, udah pada kamar mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, bilangin wudu. Udah tuh basah. Pernah kan lu begitu lah kan? Sama dulu gue begitu. Bu, ibu pernah dengar nggak ayat nikah 2, 3, 4? Pernah dengar ya? Padahal itu kan nguntungin istri loh. Itu ayat nguntungin istri. Bapak dibikin susah, istri dibikin gampang. Apa bib gampangnya? Ibu capek ngurusin rumah kan? Capek ngurusin anak, capek ngurusin suami. Kadang suka nggak kepegang urusan suami. Kasih kepada yang muda, biar dia yang ngurusin. Ibu ngurusin rumah tangga sendiri. Betul pak? Setuju pak? No. Hah? Nggak boleh? Nggak terima? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Ayatnya siapa yang ngomong? Hah? Lo bilang Habib, gue colok. Yang ngomong di dalam Al-Quran siapa? Allah. Allah itu udah menyatakan boleh. Perempuan gak boleh nikah 2, 3, 4, laki yang boleh. Kenapa? Karena perempuan itu ada masa expired. Belum mau terima mau kagak bodo amat. Perempuan itu ada masa kadaluarsa, gak bisa produksi. 50 menopause. Betul? Ibu kesel, marah. Lah emang itu kenyataannya. Ibu pernah ke pasar beli kelapa tua, kelapa muda. Apa beli kelapa tua? Santannya banyak, Bib. Betul? Bapak jawab yang jujur. Bapak, lu pernah ke pasar cari kelapa tua, kelapa muda? Yang dicari kelapa muda kenapa? Seger and kenyal-kenyal. Betul kan Pak? Dari situ aja udah beda ibu. Bu, tenang Pak, gue belain lu. Gue ngeliat muka-muka lu, muka-muka penuh sama tekanan. Ada yang dimampukan oleh laki-laki, ada yang gak dimampuin untuk perempuan. Tapi memang perempuan ini luar biasa. Jujur, bapak paling kuat gendong anak berapa jam? Hah? Jam. Itu juga oper kanan oper kiri. Betul kan? Perempuan 9 bulan digendong. Lu pernah jalan sama bini lu ke pasar? Pernah? Pernah? Bawa ada anak, anak disuruh pegang. Yang pegang dulu ya, pegang sebelah kiri. 5 menit pindah lagi ke sebelah kanan. Bini muter aja, kita ngikutin aja dari belakang. Betul gak? Nyerah kita 30 menit paling top kalau lagi sambil jalan. Yang sini nih, gantian nih, berat. Bini nggak pernah nolak, angkat gendong, taruh di pinggang. Gak pakai gendongan, hayo, tangan kiri pegang, tangan kanan milih baju. Tuh perempuan Pak, hebat perempuan. 1-0 Pak, kita kalah. Jujur, setiap negara punya ibu kota negara. Kalau gue bilang tiap negara punya ibu, paham ya? Tiap negara punya ibu, nggak ada bapak kota. Betul? 2-0 kita kalah Pak. Setiap yang namanya laki-laki punya kedudukan Pak Lurah. Nah, Pak Lurah mana Pak Lurah? Lengit. Siapa yang culik? Pak Lurah punya istri. Dipanggil istrinya siapa? Ibu Lurah. Coba yang perempuan jadi lurah, suaminya dipanggil siapa? Nggak mungkin saja lurah ada 2. Betul? Bupati laki punya istri dipanggil ibu bupati. Yang jadi bupati perempuan. Laki nggak bakal ngikut derajatnya. Tiap apa yang diberikan kedudukan oleh laki-laki, perempuan akan ikut. Betul? Berapa 0? 3-0 Pak, kita kalah. Yang terakhir nih Pak, yang keempat nih, sorga ada di bawah telapak kaki perempuan apa laki? Gak ada sorga di bawah telapak kaki bapak. Berapa 0? Tapi ingat wahai perempuan, tatkala seorang perempuan belum menikah, maka ridhonya Allah ada sama orang tuh. Tapi tatkala ada seorang laki-laki yang datang untuk meminta menikahi seorang perempuan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai,
maka ridhonya Allah yang tadinya sama orang tua pindah kepada kunci surga seorang istri sama 84 Pak, kita menang. Lah emang lu bisa masuk surga lewat kaki lu sendiri? Emang surga lu pernah dengarkan? Ya Allah, kami mengetuk pintu surgamu. Berarti pintu surga punya pintu apa enggak? Surga ada pintunya enggak? Kuncinya sama siapa? Lu minta sama suami lu, makanya baik-baik, sayang-sayang. Bapak juga begitu Pak, sayangin istri Pak. Sayangin istri. Bapak kalau manggil istri siapa Pak? Hah? Ayah? Beb? Apa bapak lu? Mak lu? Pak, Bapak mau dihormatin Pak, hormatin istri. Bapak mau disenengin, mau disayangin sama istri, sayangin istri. Karena setiap istri itu tergantung bagaimana kita. Gue gedek kalau ngeliat anak-anak muda model begini nih. Jadi laki-laki yang bermanfaat. Lu punya kerjaan, jangan pernah ragu-ragu. Nabi aja masih dagang kok. Nabi masih ngangon kambing. Buat apa? Ngehidupin keluarga. Lu kerjaan gak ada, Bib. Udah jadi tukang parkir. Oh malu, Bib. Harga diri. Lah harga diri lah, kita harga diri. Lu cari rezeki yang banyak dari situ. Jujur, saya punya satu saudara saya tinggalnya di Banyumas. Tinggal di Banyumas. Ini orang, lu tahu tukang loak? Tahu tukang loak? Allahumma, tiap hari dia tuh ngambilin botol plastik, diambilin. Ketemu besi, diambil. Terus begitu. Dari dulu, selama 5 tahun itu kerjaannya. Bawa karung, ambil. Tahu lu sekarang, omset satu hari bisa kurang lebih 4-15 miliar satu hari. Punya pabrik besi, dia jualin biji besi, dia bikin besi gulungan. Kalau lu ngelihat, gak bakal percaya kalau dia orang miliarder. Sehari lu omsetnya. Kenapa? Karena kegigihan. Bodoh amat orang mau bilang apa. Yang penting ini yang saya cari masa depan saya. Saya ingin ngebahagiain keluarga saya. Yang lu niatin buat orang tua, Allah kasih jalan rezeki buat lu. Tapi kalau lu niat buat lu kayain diri lu, rezeki lu gak bakal datang buat lu. Paham sampai sini? Mudah-mudahan kita semua Allah buka pintu rezeki kita. Demikian guru kita Habib Rifki Alaidrus telah memberikan tausiahnya dalam suatu acara Isra Miraj, yang mana kali ini beliau memaparkan tentang fenomena kekinian baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam atau kondisi yang terjadi dalam keseharian. Beliau mengemukakan bagaimana seharusnya peran suami, demikian pula bagaimana seharusnya peran istri dalam membina atau dalam mendukung suasana yang harmonis dalam membangun rumah tangga. Di sana sini juga menyinggung bagaimana seharusnya peran anak muda sehingga menjadi generasi yang produktif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat dipetik manfaatnya untuk selanjutnya diterapkan dalam keseharian kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.